sesuatu yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau orang yang selalu dekat kepada Tuhan, orang yang kenal kepada Tuhan, ya orang itu pastinya tahu suaranya Tuhan, apa yang dikatakan. Bukan dikatakan oleh iblis yang memperalatkan manusia ya untuk menjatuhkan, untuk drag kamu dari itu ya. Ya contoh kita bisa lihat sosial media hari ini. Saya sangat senang ya saudaraku ada diperhadapkan orang yang masih pacaran ya didatangi satu orang yang suka tiba-tiba bagi tahu kepada pacar itu pria saya lihat. Dia katakan ini adalah kenapa kekasih ini kamu bersama dengan dia ya sedangkan baru kamu putus dengan saya, kenapa kamu sangat cepat sekali kamu berubah hati kepada dia ya. Sedang itu dia katakan dia aneh, gimana ada ya perempuan itu yang saya lakukan cewek, gimana saya tak kenalmu ya bang ya. Di satu lagi di situ apa urusanmu ya, tidak ada ya. Jadi dia dikatakan sambung lagi, ini hal saya dengan dia, jangan campur masuk ya. Disitulah saya kenal dia, tak percaya coba tanya dia sudah ada baby saya kok ya, masukkan lagi telinga di situ ya. Dan itu lagi tercekut. Kalau orang diperhadapkan spontaneous itu gawat itu ialah pikirannya lari entah kemana ya. Tiba-tiba dia kata seperti itu, saya sedang mungkin bersama teman saya, pacar saya, mungkin teman seumur hidup saya ya. Saya coba kenali dia, saya keluar dengan dia ya supaya kita boleh saling mengenali sebelum kawin. Kalau belum kawin punya masih ada chance ya, jadi jangan susah hati. Yang dikatakan kalau sudah kamu punya, saya punya, semua orang punya. Yang punya itu siapa ya? Punya itu Tuhan Yesus, pencipta segalanya. Dia katakan kalau hati kita terdeteksi dengan dia, terkoneksi. Makanya jangan menaruh harapannya manusia, menaruh harapan kepada Tuhan. Ya, Amsal 27 ya, Yeremia 29 17 ayat 17 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan ya. Yeremia 17:7 ya. Mari kita sama-sama buka, atau saya buka saja ya. Ya, untuk kesenangan Anda siap untuk melayani ya. 17:7 ya, puji Tuhan. 17 ayat 7, senangnya 17:7 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kepada menaruh harapannya pada manusia. Kalau kita menaruh harapan manusia, kita tersakiti kita mungkin sudah sampai jalan buntu, kita pikiran keliru, kemudian kita diperhadapkan solusi ya. Mungkin saat ini iblis sabar ya, selalu kita tengok wayang ada dua, satu keluar tiba-tiba iblis dengan malaikat itu keluar, yang katakan kamu sudah buktikan dong, kamu suka sayang sama dia ya, terjunlah dari tempat ini, buktikan ya, buktikan. Kalau laki itu buktikanlah kalau kamu sayang kamu ya. Mari kita pergi mungkin pergi ke hotel ya, menikmati ya, untuk tunjuk bukti. Itu apakah sesungguhnya bukti? Enggak, karena hati manusia sifatnya mungkin tidak benar, selalu mencukupi. Kalau dapat satu, kita mau lebih lagi ya. Kalau maju, enggak apa-apa ya dalam Tuhan. Mau lebih dalam Tuhan. Tapi kalau dalam situasi seperti itu sangat gitu ya, sangat bahaya ya. Diberhadapkan mungkin kamu buktikan ya. Jadi kalau kita terlalu menaruh kepada keterangan itu akan menuju mau ya. Mau itu hati-hati loh, karena mau itu mati kali kedua dikatakan yang di ayat 11, kematian yang kedua tidak akan mendera apa-apa. Yang kematian yang kedua di mana? Di neraka, api itu, api panas, sedap, panas, sakit. Orang merang kesakitan, itu adalah orang yang di hospital ketika dia sakit ya, dia tidak boleh tahan sakitnya. Kalau mau kita rasakan, kita pergi ke sana hari-hari bekerja, tiba-tiba gitu ya,
Ya saya pernah, karena saya selalu jatuh motor, ya, jatuh motor terbang, ya. Dan puji Tuhan, kita kembali kepada sinetron tadi. Diperhadapkan, ya kamu ini sudah dengan saya sudah berapa lama? Ya, kembalikan barang saya semua. Ya, sekarang saya baru bisa putusin kamu. Dan di situ saya tak kenali dulu. Ya betul. Dan itu abangnya itu akan mengoreksi kepala. Ya, apa yang dikatakan benarkah? Betulkah? Ya, itu kalau kita tidak saling mengenali sangat bahaya. Orang datang saja bisa pisahkan. Ya, kalau 2 tahun belum lah, kan kalau sudah 7 tahun masih betulkah selama ini tak pernah kamu ceritakan? Nggak salah orang yang tak ceritakan, tetapi yang kita tidak mengenali dia, yang katakan mengenal. Ya, kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita boleh bisa dibangunkan di dalam dasar Tuhan? Ya, kita tidak mengenali dia. Kalau dia katakan dia mengasihi Anda, kita kata tak mungkin. Ya, kondisi saya sudah merobek, sudah tidak kudus, sudah jijik, sudah najis. Ya, saya boleh katakan kepada Anda pada hari ini, ya orang itulah saya. Dan karena oleh kasih karunia Tuhan kita berada di tempat ini, dan bukan oleh karena gereja besar atau kecil pada waktu ketiga itu, dan bukan ini karena diuruskan oleh siapa ini gereja, apakah saya punya atau Pastor Kevin itu. Ya, secara materi yes, tetapi ini adalah sesungguhnya adalah milik Tuhan Yesus, yang tidak ada otoritas yang sewenang untuk seseorang. Tetapi kepala gembala adalah Yesus Kristus. Ya, ayat ke-9 boleh projector, thank you. Ya, Tuhan kata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Waktu itu gereja Smyrna, gerejanya saya coba search itu ada yang kata miskin, ada yang mungkin saya salah paham, miskin ataupun besar. Mereka pun besar, cantik, paling cantik, yang paling cantik. Tapi mereka umatnya miskin. Tapi apa kata Tuhan? Engkau kaya. Ya, kaya, orang kaya, orang yang miskin punya kerajaan surga, karena mereka kaya di dalam Tuhan. Kaya itu adalah kebenaran hidup. Mereka tidak diperhadapkan dengan masalah material. Apakah kamu pakai lebih bagus? Ya, bagus itu saya kutip dari orang. Apakah Anda tahu saya beli dari bandel? Mungkin saya belikan dari mana-mana. Tapi satu-satunya sumber saya Tuhan Yesus, ya, yang kita katakan kalau kita dalam apa kondisi pun waktu ini, kesulitan kita, kesusahan kita, tidak orang tahu. Tapi Tuhan kata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Orang yang kerja mungkin kayak pagi makan pagi, mungkin untuk esok tidak tahu, tapi masih pas-pasan. Tetapi mereka kaya, yang kaya oleh kebenaran dan hidup, yang mereka yang menyebut dirinya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis, yang dikatakan adalah yang memfitnah, suka memfitnah. Orang yang memfitnah kita, jangan sok kudus lah. Ya, Tuhan sayang kamu. Tuhan kamu apa? Tuhan kamu siapa? Memang kok, ya. Dan mereka membuat bagaimanapun sekali tidak menjadi masalah. Jadikan mereka menghina apa sekalipun, Tuhan itu tetap Tuhan, ya. Dia adalah Alfa dan Omega. Tidak bisa kita putar belitkan, ya, dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan puji Tuhan. Yang next please, ayat ke-10 sampai 11 saja, ya. Dan jangan takut, dia kata, Tuhan kata jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Dan sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang. Kalau kita sudah diperhadapkan miskin, ya, kesusahan, lagi mau kita dilemparkan daripada antara kita beberapa orang dari antar kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari.
ya 10 hari hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia itu katanya senang, taat setia. Apakah kita taat setia kepada orang tua kita? Ya, saya masih belajar. Saya setia, belajar apa itu setia. Kalau setia itu saya lihat orang yang kawin dari awal sampai ujung, mereka sukses bukan karena mobil kecilnya, rumah kecilnya. Mereka sukses adalah itu yang dilihat Tuhan yang kecil. Tapi mereka sukses adalah orang yang setia sampai akhir. Ya, itu adalah bab-bab khusus untuk kita. Setuju saudaraku? Ya, untuk setiap kita. Dan dia akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Sesungguhnya kita akan dapat kalau kita setia. Ya, setia dalam hidup, setia dalam pertemanan kita, setia dalam ibadah kita, setia dalam pelayanan kerja kita, tugasan kita yang diberikan di dalam gereja, di dalam mana-mana pun. Ya. Semua orang pernah pergi ke sekolah kan? Sekolah, ya sekolah. Adakah ada orang akan dipilih oleh jadi ketua darjah, ketua oleh guru kan? Jadi kita akan setia. Apakah kita setia kita melakukan? Ya, kalau kita setia melakukan, nanti ujungnya kita dapat dua. Satu, cikgu beri komen yang bagus. Yang kedua, kita sudah dapat bahagian porsi kita setia melakukan, kita semakin banyak keluarkan waktu untuk mengerjakan. Ya, kita semakin dihimpit oleh masa. Kita kena turun awal. Ya, saya diturunkan awal karena pengawas dulu. Ya, dan las-las tak jadi pengawas karena tidak setia. Saya jadi pengawas kebersihan. Ya, kulit sampah gitu ya. Ya, oke, kita diperhadapkan itu, dan kalau kita setia kita dapat belajar. Kalau walaupun kita rugi 5 menit, 10 menit turun lebih awal, cikgu masih mengajar. Ya, kita turun, tetapi kita akan lebih menghargai waktu itu. Kita akan tanya, ya kawan itu tadi apa yang cikgu ajar tadi ya, supaya saya boleh follow up, saya boleh tahu apa yang kerja. Ya, ada juga saya turun, saya ditampar oleh kawan saya, ya kawan baik itu. Ya, dia karena mengasihi saya, dia menamparkan saya. Karena apa? Saya tidak pernah angkat tangan kata cikgu saya mau turun, karena mereka selalu kata mereka yang main watak jahat ya. Teacher, I want to go down. Ya, mau pergi untuk bertugas. Ya, cikgu ada yang selalu satu nggak suka. Dia kata tunggu lagi. Ya, karena belum siap cikgu ajar. Jadi dalam kondisi konteks setia adalah kita melakukan, kita dapat apa yang kita Tuhan katakan. Jangan sesat. Tuhan tidak dibiarkan dipermainkan. Dan apa itu? Apa yang dituaikan itu ditabur akan dituaikan di dalam Galatia 6 ayat 7. Ya, jangan sesat. Kalau orang melakukan apa sekalipun, lakukan kepadamu, lakukan itu. Ya, Tuhan katakan jangan sesat. Dia adalah Maha Adil, yang Maha Tahu. Dia tahu. Jadi apa yang ditabur, yang kita akan tuai. Jadi puji Tuhan, selalu kita dapat sesuatu kalau kita setia. Kita setia dengan itu pacar kita, bukan pacar, itu teman hidup kita setia bersama dia. Dia kan kita akan belajar. Dia adalah seperti cermin yang memberi kita untuk belajar apa kesalahan kita. Dia akan membangkitkan kita, dia akan menegur kita, dia akan bahkan dia akan marah untuk kita setiap ya kita mengasihi. Ya, puji Tuhan. Dan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan ya apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia tidak akan menderita oleh apa kematian yang kedua. Dia setia. Puji Tuhan. Otak saya dan mata, saya hidung, saya dan mulut, telinga, dan tangan dan kaki saya semua setia. Jadi kami bisa beroperasi, boleh jalan. Yang ada kaki bisa terus jalan-jalan. Yang ada tangan bisa saya membuat sesuatu, jadilah tangan. Dan apabila saya ada mata, lihat. Ya, Tuhan bagi kita ciptakan ada waktu, ada arti. Yang ada waktu, ada arti. Ya, kalau kaki kita jalan, tangan kita lakukan, apa itu mata? Mata untuk kita melihat orang yang
dalam peduli, dalam hal peduli orang yang mungkin saat ini perlukan. Kalau telinga itu untuk apa? Untuk mendengar orang gosip. Enggak ya? Ya, kita boleh dengar banyak suara dari dunia, tetapi satu-satunya kita berikan. Kalau kita ada talenta dengar, bolehlah dengar. Karena saat kita tidak tahu orang yang meluahkan itu, dia akan hilang pikiran untuk iblis, ya, untuk panggil dia pergi mati kan, terjun. Jadi kita ada mulut untuk berkata-kata yang baik, membangun. Ya, kita butuhkan orang setengah, membutuhkan dorongan. Ya, semangat, sukses. Ya, sukses. Jangan pikir tentang keuangan, baik itu materi apapun itu. Ya, sukses itu adalah ketika kamu temui satu-satunya Tuhan, satu-satunya teman, satu-satunya keluarga kamu, dan satu-satunya engkau Tuhan yang mengasihi, Dia yang mengasihi Anda dengan sepenuhnya. Maka kita sepenuh hati untuk membalaskan apa? Kebaikan Tuhan. Ya, jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, ya. Dan Tuhan itu katakan itu ya, Dia setia. Ya, next please. Ya, ini adalah 10 yang dikatakan tadi. Kalau kamu sudah ditimpa, ya jatuh tangga lagi, apa itu saya tidak tahu, yang lagi diperhadapkan oleh kesulitan lagi, dibawa lagi. Ya, contoh di dalam gereja Smyrna, ya, dalam 10 yang dikatakan 10 itu mereka list out, ya. Ada yang paling last itu Diocletian dari tahun 284. Ya, dia yang paling kejam karena dia mau sampai hari ini dia membakar semua habis buku Alkitab. Alkitab itu bakar habis, maka kita nanti sekarang kita mau dengar, mungkin menurut mereka Yahudi harus baca, nggak ada kita Alkitab ya, buku panduan. Dan next please. Dan siapa yang memiliki Yesus Kristus itu, apa kata Tuhan? Jangan takut. Ya, walaupun mereka boleh menghancurkan ya badan yang fana ini, tetapi dia tidak dapat buat apa-apa ke atas roh kita. Dan roh sesungguhnya kita berasal dari ya Yesus ya. Betapa hebat penerimaan ketika kita masih kasih dibutuhkan, kasih akan dicurahkan. Kalau kita kurang keberanian dibutuhkan, keberanian akan Tuhan cukupkan untuk kita. Ya, puji Tuhan dalam kuasa namanya. Ya, buat apapun itu Tuhan sudah berikan. Ya, puji Tuhan. Yang apa yang dikatakan di Filipi 4:19. Baca kita sama-sama yuk. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Yesus ya, amin. Ya, mereka akan dipenuhi oleh keperluan kekayaan menurut kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan next please. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya, amin. Kita percaya, dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, dia juga tidak akan benar dalam perkara besar. Ya, dan pujilah Tuhan pada hari-hari kita dalam dijemput oleh bus atau van atau Grab ya. Jangan kita rasa ini selalu lambat. Ya, terpujilah Tuhan karena ada masalah yang menimpa. Kita tidak tahu dia dihampa dengan apa. Mungkin dia berhadapkan masalah breakdown motornya, mobilnya, dia tukar ganti dengan keretanya. Dan puji Tuhan hari ini Brother Raymond dia masih setia membawa, ya, walaupun sudah banyak kali mungkin kesal kecewa dengan kuncinya nggak tahu kemana. Dan pujilah Tuhan dalam perkara yang kecil kita bisa lakukan. Ya, percayalah orang manajer akan membawa supervisor ya, leader jadi supervisor. Ya, supervisor kemudian jadi manajer. Dalam di tahap manajer kamu akan memikirkan apakah saya bisa kendali. Kalau bisa kendali, kamu bisa lakukan. Nah, itu kamu akan mengelolakan sebuah perusahaan. Yang next please. Jadi ayat 11
Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya tidak kita akan setia. Apakah kita dapat pelajari dalam sekolah, dalam kecil, pergi ke Taska, pergi ke sekolah, kemudian pergi ke SMK, SMK, SMA, universitas, apa itu semua. Kemudian habis universitas, keluar itu perusahaan kita kerja, ya sampai itu. Tapi yang saya dapat pelajari adalah belajar setia, waktunya, disiplin, ya waktunya. Kalau lambat lagi, setia itu tidak pernah jemu-jemu, ya dia akan tetap setia seperti Tuhan. Dia setia, dia katakan dia ada untuk Anda, ya katakan Tuhan Yesus ada untuk saya, Tuhan Yesus ada untuk saya. Ya itu adalah berita yang baik hari ini pagi siang kita boleh dapat adalah dia katakan dia ada untuk Anda. Amin. Dia ada untuk Anda, dia ada untuk semua. Ya, marilah yang kalau kita yang mendengar, siapa yang ada telinga, cepat-cepat kita mendengar dan percaya. Dan percaya itu jangan seperti tadi ya. Ya, saya sudah sama dia sudah 7 tahun. Kamu sekarang berapa tahun? Baru 2 tahun. Kamu belum kenali dia. Dia itu seorang yang suka berpoya-poya. Ya kata itu kepada tadi yang kata pria itu cakap kepada pria dengan temannya. Ya cakap gitu. Apakah kita bingung? Mungkin kita mau percayakah? Karena 7 tahun dengan 2 tahun. Logika itu kamu lebih jelas. Saya baru 2 tahun. Kalau kita terpengaruh, kita akan percaya. Jadi jangan kita mudah datang dengan diperhadapkan seperti hal itu. Ya, apakah itu Yesus? Benarkah? Apa dia satu-satunya yang jalan kebenaran? Banyak jalan ke Roma. Ayo, ada banyak lagi yang baik. Ya, ada baik. Baik itu kita kena lihat ke dalam. Ya, hati. Yaitu Tuhan hati sungguh yang sesungguhnya Tuhan yang mau. Ya, persembahan apapun kamu berikan kepada Tuhan, yang Tuhan mau adalah persembahan sejati dari hati. Amin, saudaraku. Tidak lebih daripada itu. Orang Kristen sesungguhnya adalah senjata mereka adalah firman Tuhan. Ya, apalagi firman Tuhan. Ingatlah dan melakukan tidak membahayakan. Ya, secara logika mereka itu boleh buat apa? Kenapa orang takut dengan kebenaran firman Tuhan? Ya itu selalu yang menghantui saya. Kenapa orang kalau kata Yesus itu baik, masih ada orang bantah ya, masih ada ya dia bukan, dia sudah kawin 13 kali, dia sudah ada anak itu. Kita diperhadapkan seperti itu. Dan kalaulah maaf kalau benar, saya tetap percaya Tuhan Yesus. Karena saya percaya bahwa apa yang saya lihat adalah tanda-tanda. Kalau kita mau pergi kemana, kita lihat tanda-tanda yang pasti. Kalau kamu tidak pernah pergi ke Vince Bemont, jangan ikut orang yang tak pernah, ikut orang yang pernah. Ya pasti kita sampai. Ya, kalau kita tidak kenal Roh Kudus, maka kita tidak kenal siapa Yesus. Maka kita boleh minta, dan kita tetap setia. Setia, kita akan lebih mengenali. Amin. Ya, puji Tuhan. Ada lagi? Habis sekolah. Ya, puji Tuhan. Dan di situ dikatakan, bukan saya yang tadi saya kata apa? Kecongkaan saya kata saya memilih dia. Karena ada tanda-tanda tidak ada yang jahat yang saya bandingkan dengan mana-mana pun. Tidak ada dusta. Orang kata sudah diubah, di ini, di itu, ya di ini. Apapun orang boleh katakan. Tuhan bagi dia mulut kan, boleh berkata. Dia mau katakan sekalipun, jijik sekalipun silakan. Tapi jangan sesat. Tuhan tidak biarkan dipermainkan ya. Dan puji Tuhan. Dan jikalau kamu tidak setia dalam next. Ya. Dan disitulah apa yang dikatakan, Tuhan bukan kamu yang memilih aku ya, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menerapkan
kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Dan supaya apa yang kamu minta kepadanya, minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan itu tidak gampang seperti kita mau kita guna logika kita untuk kira hasilnya. Kemudian pergi ke bulan, yang dulu orang sembah bulan, sembah kubu, sembah pokok, batu, semua bisa. Kenapa sih sangat susah? Yesus nggak ada dusta, tapi semua orang takut. Takut apa? Farisi pun takut, belajarnya tinggi ampun, tapi takut juga karena dia akan mengatakan firman-Nya sebagai mata yang berbedang dua, yang sampai saat ini terkena juga oleh semua yang percaya. Mari kita setia memilih apakah kata Tuhan, jangan kata manusia, karena sesungguhnya diberkatilah orang yang menaruhkan harapannya pada Tuhan dan bukan manusia. Ya, puji Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Ya, puji Tuhan. Las itu kita lihat apa yang dikatakan kematian yang kedua. Lautan api adalah kematian yang kedua. Ya, tapi kematian yang kedua adalah kematian bagi mereka yang telah mati di luar Kristus, lalu dibangkitkan hanya untuk dibuang ke lautan api yang menyala-nyala untuk selamanya. Kasih itu Tuhan tidak ada sesat juga. Kalau Dia mengasihi Anda, yes, Dia akan menegur, Dia akan mengajar, Dia akan mengasihimu dengan tangannya, dengan rangkulnya. Dia tidak akan biarkan kita jatuh ke dalam neraka. Bukan katanya orang-orang tegur kita nggak bisa kita tahan. Biar benar, kalau katanya benar kita pelajari, kalau tidak benar kita tolak dia dalam nama Tuhan. Jangan bukakan pintu. Kalau buka pintu dia akan masuk kan. Jadi jangan buka pintu bagi setan. Ya, dia raja skala dusta. Dan kita buka pintu hanya kepada Yesus, dan dia akan masuk bersama-sama dengan Anda. Dia akan makan bersama-sama dengan Anda. Yang nikmati ya dinner itu kalau kita bersama dengan orang yang kita suka, kita keluarga kita, maka kita sangat, itulah yang dikatakan sukses. Yang sukses itu kita pilih ada hidup berkelimpahan, bukan uang materi, bukan ya. Dan api yang menyala-nyala bukan untuk kita takut untuk pergi, karena itu kita baru pergi kepada Tuhan. Ya tidak, karena sesungguhnya Dia mengasihi kita, kita memilih ya mempercayai, kita setia dalam perkataannya, kita lakukan. Tabur dan tuai, tabur dan tuai. Tuhan katakan tabur dan tuai, katakan tabur dan tuai. Tabur dan tuai, kita akan dapat bagian kita. Jangan takut seperti orang yang jemaat di Smyrna yang bukan itu Smyrna lah. Oke, Smyrna. So itu jika mereka diperharapkan gerejanya cantik, tapi minta ampun, saya kasut saya kalau kerja ada koyak-koyak, saya naik sepeda. Kalau orang pantang, orang yang mati meninggal tak boleh, saya naik saja. Sama dulu dikasih orang karena saya jalan kerja. Kemudian di-upgrade seperti kalian yang sekarang canggih kan. Saya upgrade dari motosikal dari basikal. Orang kasih, puji Tuhan, berucap syukurlah di dalam segala hal. Makanya datang moto dari Mama Sudanti ke Sarah Pensen ya. Datang lagi kereta karena sudah punya 4 anak, 3 anak ya, 1 lagi ya. Oke, 3 anak ya, sudah lihat luar biasa sekali naik gunung ya, nggak bisa ya, dikasih Bapak ya. Pujilah Tuhan. Kalau saya tidak sedia, saya pilih walaupun remaja ya, kita jujur ya, sangat berontak ya, melawan. Ya saya melawan, kalau Mama itu saya melawan. Selalu kata-katanya lebih pandai dari saya ya. Tapi saya lihat teladannya nggak ada ya. Saya berharapkan mana ya diajar saya ya. Tidak adil kita rasa. Kita ada pikiran kalau kecil besar psikologinya turun ya. Kalau lepas 12 ada pikiran sendiri, kita memikir banyak. Enggak sulit untuk Tuhan Yesus untuk kita. Amin. Dia hanya mau kita bawa hati kita ucap syukur, persembahan yang sejati ya, datang
ya di hadapan Tuhan nggak ada yang aneh. Kalau kata Tuhan sangat jauh, saya sangat jelek, jijik sekali, najis sekali, tidak. Ya, Tuhan katakan Dia datang untuk memberikan, Dia memberikan nyawa. Dia berkata Dia memberikan nyawa. Dia memberikan darahnya, ya, Dia memberikan kepada kita cuma-cuma. Dan mungkin orang yang tidak hargai ya, setuju ya. Saya sekarang bagi Anda mungkin barang sekarang dapat termostatus, setiap orang datang ke gereja, semua orang ya mungkin yang tak datang itu, kalau datang itu puji Tuhan ya, tetap setia, mereka akan dapat bagian lebih besar dari Tuhan ya. Yang saya bagi mungkin sudah bagi ya free kok, ini letak tepi lah, karena free itu nggak bagus, kalau bagus itu mahal ya. Kita dipikirkan seperti itu ya. Dan apa kata Tuhan, apa yang kamu lihat dibenci oleh Tuhan. Nah ya, apa yang dilihat oleh manusia. Jadi jangan kita seperti di dalam dunia ini, karena eklesia ialah Tuhan mau kita keluar. Ya, kita bukan berasal dari dunia ini, ya kita mau keluar, ya kita harus keluar. Yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita. Kita adalah anak terang, kita adalah garam. Jadikan garam seperti ikan yang kita mau goreng. Ada goreng ikan, saya pernah sekali, dia kulitnya keluar. Jadi tak tahu, tapi saya tahu satu hal adalah harus diletakkan garam. Kenapa? Ikan sudah hidup di dalam laut, kenapa harus diletak lagi garam? Karena ikan yang hidup, dia tidak akan dimasukkan walaupun asin sekali, dan dia tetap akan berenang, dan di mana dia mau pergi walaupun harus melawan, dia tetap pergi juga. Dan itu adalah melambangkan ikan yang hidup. Dan pujilah Tuhan, Tuhan berikan kita 5 roti 2 ikannya. Ya, bagi kita adalah lambang mau kita hidup. Dia bukan roti, itu adalah menyenangkan, dan air yang kita minum dari dia tidak akan haus lagi. Dan dari mana? Dari buku panduan kita ya, dari buku mujizat. Katakan buku mujizat. Buku mujizat. Dan last sekali, ya betul-betul last ini, ialah Tuhan ada untuk semua, untuk Anda, untuk yang Kristen, untuk yang belum percaya, untuk semua. Baik dia miskin, baik dia macam mana pun latar belakang, Tuhan kata Dia datang. Amen. Untuk menyelamatkan dan bukan Amen. untuk menghakimi dunia. Dan saat ini jangan kita terlalu lihat kiri kanan kita hidupnya gini enggak. Yang sesungguhnya musuh kita yang utama adalah penguasa di udara. Yang last itu lebih jelas ialah enemy is adalah di ruang udara, yang itu adalah juga berkaitan dengan kita. Jadi kita pakailah setiap yang ada di dalam Tuhan untuk memerangi dia. Ya, di dalam hidup kita mungkin kita banyak sekali ya, Tuhan ampuni kami, dalam hidup kami mungkin kita tidak jelas ya, kita dikaburi oleh kelakuan kita ya, kita suka mengikuti arus dunia. Kalau mereka katakan kayaknya harus ini gitu ya, semuanya harus lebih baik lagi. Tapi apa yang dikatakan olehmu adalah hati-hati dengan hati yang kau berikan kepada kami, jangan diisi oleh sembarangan racun, tapi diisi oleh firman Tuhanmu yang tidak terbatas, yang membangunkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Ya, terima kasih. Kami berdoa Tuhan pada siang pagi hari ini, ya Tuhan, ajar setiap kami, walaupun keadaan yang kami belajar pada pagi hari ini, jemaat di Smyrna, ya, kita sudah diperhadapkan kesulitan, ya, diperhadapkan kesusahan sekalipun, ya, lepas itu lagi orang akan memfitnah, orang akan membawa harapan kita lagi ke dalam keadaan yang lebih teruk lagi, ya, tanpa
tanpa layanan imajinasi kemah, ya Tuhan kami tahu sesungguhnya kami perlu tetap seperti mereka setia, karena setia melewati itu kami akan mendapatkan ya bagian kami, ya mahkota yang telah Kau janjikan kepada kami. Tapi bukan itu yang kami letakkan dasar kami, tetapi sesungguhnya kami letakkan dasar-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Jangan biar dunia yang membesarkan kami, kita apapun itu Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu terus di dalam hidup kami. Dan kami akan tetap ingat kebaikan-Mu, ya apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Kami mau cari kehendak-Mu Tuhan, ya karena sesungguhnya itu akan membawa kita ke dalam hidup yang baik, ke hadapan yang hidup yang kekal ya Tuhan, baik sekarang, baik di hidup ini maupun yang nanti. Terima kasih Tuhan. Dan saya akan mengakhiri semuanya hanya dalam kata-kata yang setia-Mu Tuhan. Ya, kami akan melewati puji-pujian yang baru, mazmur yang baru untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Ya, sesungguhnya Engkau setia. Terima kasih Tuhan, walaupun kadang kita tak setia. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, untuk hidupku agar indah bagiku. Sekali lagi sama-sama kita. Sekarang kita memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, harus hidupku agar indah bagiku, agar indah bagiku. Sama-sama kita, agar indah bagimu. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Kau dialah ya. Haleluya. Kami sujud sembah Yesus. Dalam nama Yesus kita ucap syukur. Haleluya. Berikan sorak-sorai dan bagi Tuhan Yesus. Semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke, saya sendiri juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di tempat ini ya. Firman Tuhan katakan, kalau kita sudah memilih Tuhan, kita harus tetap setia. Dan jangan dengarkan kata orang, tapi dengarkan kata orang. Kalau orang katakan saudara tidak cantik, tidak handsome, katakan Tuhan kata saya cantik dan handsome. Amin. Jangan pernah dengar kata orang, tapi harus dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke. Sebelum saya menutup ibadah kita, terlebih saya ingin menanyakan ada sesiapa jemaat Tuhan yang pertama kali hadir di tempat ini. Coba lambaikan tangannya. Oh, puji Tuhan semuanya jemaat yang setia ya. Oke, tetap kita doakan supaya di minggu-minggu yang akan datang Tuhan hadirkan jiwa-jiwa baru di tempat ini. Amin. Oke, semuanya jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita.
pengumuman kita nanti, persembahan kita akan berikan setelah pulang dari tempat ini ya. Kita persembahan ada di luar, dan malam hari ini juga ada ibadah kedua ya bagi setiap teman-teman kita yang tidak boleh pagi hari ini datang. Kita beritahukan malam ini kita ada ibadah kedua bermulai dari pukul 8.15 hingga selesai. Oke, itu saja pengumuman kita. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di mana sebentar tadi Tuhan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Kami sangat diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Terus Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu Tuhan tempatkan, pakai seluruh kehidupannya Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di tempat ini Bapa yang baik. Semakin Engkau pakai dia secara luar biasa Bapa yang baik. Karena kami tahu Tuhan yang memilih hamba-Mu sebagai hamba di tempat ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan yang terus memakai hamba-Mu dengan luar biasa di tempat ini Bapa yang baik. Tetap Engkau berkati pengembalaan hamba-Mu di tempat ini Bapa yang baik. Bahkan juga Tuhan, apa yang kami dengarkan Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, bahkan menjadi penerang dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Bukanlah kami Tuhan sekedar pendengar, tapi biarlah kami Tuhan menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu di tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan juga Tuhan, Kau berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati kehidupan kami Tuhan. Kemanapun Tuhan kami pergi, Tuhan berkati kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan Yesus menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa yang baik. Berkati kami Tuhan dimanapun kami bekerja Bapa yang baik. Berkati setiap kilang-kilang kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkat Tuhan melimpah Bapa lewat pekerjaan kami Bapa. Sehingga Tuhan kami diberkati Tuhan Yesus, dan kami boleh memberkati satu dengan yang lainnya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Bahkan juga Tuhan, keluarga kami Tuhan berkati Bapa yang baik, yang jauh maupun dekat dari kami Tuhan berkati Bapa yang baik. Tetap Engkau berikan mereka kesehatan Tuhan, sehingga Tuhan di hari-hari yang akan datang Tuhan kami boleh berjumpa bersama dengan mereka dengan keadaan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan sebentar Tuhan kami memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Berkati persembahan kami Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Tuhan berkati Bapa, sehingga Tuhan di hari-hari yang akan datang kami boleh lebih lagi Tuhan memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang memberikan persembahan Tuhan, berkati hidup mereka Bapa yang baik, dan biarlah Tuhan apa yang kami berikan pada hari ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Jangan menghemat
kekasih Tuhan, mari mengangkat kedua tangan supaya lama terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih persekutuan Roh Kudus, Allah Bapa yang baik, dan Yesus akan menyertai Anda sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.